Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dinka Handara Puspitasari dari mahasiswi Sastra Indonesia tahun 2020. Di sini saya sudah bersama Bu Sriwur. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan diri ya, Bu Sriwur. Mungkin teman-teman belum tahu siapa sih Bu Sriwur ini. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wuryaningsih dari MTS Negeri 33 Jakarta, dan saya juga mengajar di MTS Negeri 4 Jakarta. Aktivitas sehari-hari saya adalah seorang guru dan juga seorang ibu rumah tangga tentunya ya Kak. Selain itu saya juga punya kegiatan yang hampir saya lakukan tiap hari, yaitu menulis ya. Karena menulis kayaknya sih sekarang udah sebagian dari kehidupan saya gitu ya. Itu saja kayaknya. Terima kasih. Baik, mungkin kita sudah kenalan nih sama Bu Sriwur. Jadi Bu Sriwur sekarang ini bekerja di MTS 33 dan MTS 4. Ya, dan juga Bu Sriwur nih setiap hari atau enggak sehari-harinya juga bisa dibilang sering menulis. Jadi Ibu menulis ini sejak kapan sih, Bu? Kalau dibilang sejak kapan, sepertinya sejak SMP ya Kak. Karena waktu SMP itu ketika ibu masih SMP kelas 2 waktu itu kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Disuruh nulis puisi gitu. Nah, sempat puisi itu ibu kasih judul Melati. Dan puisi itu ketika hari seperti hari apa waktu itu ya? Apa hari guru apa hari apa itu, ibu disuruh tampil ke panggung gitu. Biasalah kalau di kampung gitu kan ada acara-acara itu, dan itu ibu bacakan puisi guruku, judulnya Melati, tapi berisi tentang bagaimana profesi seorang guru. Berarti bisa dibilang pertamanya itu udah menulis puisi ya, Bu, sebelum nantinya Ibu sekarang udah menulis buku seperti itu. Ya. Terus untuk karya-karya Ibu ini yang Ibu sudah tulis ada apa aja, Bu? Boleh dikasih tahu ke teman-teman? Alhamdulillah, karya saya pertama itu sebuah buku memorial ya, tentang kegiatan saya dari waktu kuliah sampai kegiatan seharian mengajar gitu, dengan judul Bongkahan Batu Itu Hancur ya. Kenapa saya beri judul itu? Karena ketika saya sedang mengajar, karena saya ngajar matematika ya Kak ya, jadi mungkin matematika itu buat murid itu momok ya, susah gitu, sehingga pada suatu saat saya menemukan suatu metode, suatu cara itu bikin anak-anak senang gitu. Nah, dari terus itu saya jadikan judul Bongkahan Batu Itu Pun Hancur. Selain itu ada beberapa antologi, ada 3 ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini baru 4 ya, 2 lagi menyusul insya Allah ya, mudah-mudahan doain gitu ya. Ya, cerita yang saya isi sehari-hari itu biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, atau juga ada beberapa cerpen. Dan cerpen itu intinya sih timbulnya itu inspirasi memang dari kisah nyata, kemudian ibu cerpenkan gitu ya. Seperti kegiatan-kegiatan kemudian kegiatan-kegiatan yang seperti ibu lakukan gitu, misalkan sedang pelatihan atau webinar. Jadi intinya menulis itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak bikin pusing, karena setiap apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu tulisan gitu. Nah, maaf, bicara tentang kapan ibu menulis lagi, tadi ada yang saya lupa sampaikan. Jadi waktu ibu masih SMP pun, ketika guru khususnya matematika ya, yang ibu ingat tuh ya. Jadi ketika guru menerangkan itu, ibu selalu menulis semacam trik ya gitu. Jadi kalau ada kata-kata guru, yang penting itu ibu catat gitu ya. Jadi itu juga yang membuat kenapa ibu suka matematika ya, seperti itu. Ya, demikian. Baik, kalau untuk ideologi kepengarangan sendiri ada, Ibu? Untuk ideologi pengarang itu ya memang yang saya terapkan saat ini itu masih sebatas bagaimana keseharian saya gitu. Karena tapi saya sudah bisa menemukan sih style saya itu di mana gitu. Karena kan nanti ada pengarang yang bergerak di keagamaan, kemudian di mata pelajaran atau di seni gitu. Bu Sri masih campur-campur ya. Kadang-kadang ya puisi, kemudian sajak, kemudian masalah-masalah keseharian itu gitu yang ibu jadikan sebagai sumber literasi gitu. Ini berarti Bu Sri ini emang luar biasa nih teman-teman. Kita mungkin sedikit minta pandangan Bu Sri tentang dunia sastra. Menurut Ibu gimana sih, Bu? Dunia sastra
untuk saat ini berkembang sangat pesat ya, di mana literasi itu sudah ada di mana-mana, bahkan sudah ada literasi digital ya. Dibandingkan dulu gitu kan, mereka masih terbatas hanya beberapa pujangga, hanya beberapa penyair. Tapi sekarang itu siapa aja sudah bisa menulis gitu ya. Apalagi sudah didukung dengan IT yang bagus gitu ya. Jadi bisa menulis, ada color note, ada Wattpad, ada blog gitu ya. Zaman dulu kan kita nulis masih di kertas lembar gitu ya. Kemudian paling yang tahu hanya sekitar kita aja gitu. Kalau sekarang kan udah kita bisa mendunia gitu ya. Kayak blog itu bisa dilihat oleh siapa saja. Kemudian pad juga bisa dilihat dengan siapa saja. Kemudian sekarang sudah banyak juga komunitas-komunitas tulisan gitu ya. Nah, yang penting intinya kalau kita mau menulis, insya Allah wadah itu sudah banyak, dan kalau kita menulis insya Allah juga kapan aja bisa. Baik, mungkin selanjutnya apa aja sih Bu yang disiapkan untuk saat memutuskan untuk menulis buku? Mungkin ada tips dan trik buat teman-teman buat untuk menulis buku gitu Bu. Kalau awal, nih cerita pribadi aja ya. Awal ibu menulis itu awalnya sih tidak pernah terpikir bahwa itu menjadi suatu buku. Jadi memang seperti ibu katakan tadi, ternyata kebiasaan ibu itu menulis setiap kegiatan, setiap agenda itu membuahkan sebuah buku gitu ya. Ya misalkan hari ini ibu habis ngajar nih ya, apa yang ibu kerjakan itu ibu tulis, ibu bentuk, ibu buat suatu tulisan gitu sambil ngapain iseng-iseng gitu di color note gitu. Kemudian awalnya sih memang ibu nggak punya bakat nulis ya Kak gitu ya. Cuman ada temen tuh yang almarhum itu, Allahumma warhamna, temen ibu almarhum itu Bu Yuli ya. Waktu itu berkata gini, Bu Sri, tulisan ibu udah banyak loh kata gitu, bisa jadi buku. Saya bilang, masa sih Bu? Saya bilang gitu, saya kan nulis cuman biasa-biasa aja, nggak ada apa. Tapi setelah saya ajukan ke penerbit, ke redaksi, bukan redaksi, ke penerbit, karena kita waktu itu ya sebelum itu ibu sempat juga ikut pelatihan satu guru satu buku. Itu adalah salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Jadi sebelum ibu nulis itu, ibu sudah punya tulisan, tapi yang menggerakkan bahwa itu bisa jadi buku itu ada motivasi di situ. Bisa jadi buku loh Bu, terus ibu, masa sih? Saya bilang, oh ya, akhirnya ya udah ibu coba, ibu rangkum. Waktu itu kan masih di Calnote, jadi harus di ke Word dulu ya. Kemudian ibu buat filenya, ibu kirimkan, kemudian mereka mengedit. Nah itu akhirnya di tahun 2018 ya jadi sebuah buku. Jadi 2018 tuh menurut ibu tuh itu awal sekali ibu punya buku, dan nggak disangka-sangka gitu ya, ternyata kok aku bisa punya buku gitu. Seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, ini ibu kan bisa dibilang udah 4 buku ya Bu tadi ya. Apakah ibu selalu menyelipkan pesan moral tersendiri yang ibu sampaikan lewat tulisan-tulisan ibu? Pesan moral kebanyakan yang ibu sampaikan untuk guru, karena kebetulan ibu seorang guru ya. Jadi di sana bagaimana disiplin guru, bagaimana seorang guru harus mengajar, seperti itu ya. Kemudian untuk murid dan untuk lainnya ya ibu hanya berpesan bahwa kalau kamu bukan seorang, ingat suatu pesan seorang ulama besar ya, mengatakan kalau kamu bukan seorang raja maka menulislah gitu. Karena kemudian menurut Anantatur, beliau berkata kalau kamu ingin kenal sejarah itu menulis. Garis besar seperti itu ya, ibu lupa kata lengkapnya gimana, cuma garis besar seperti itu. Jadi karena pesan moral itu yang ibu sampaikan ya nggak semuanya ke ini ya, nggak semuanya ke semua kalangan. Jadi tapi untuk anak murid memang selalu ketika ibu mengajar, silakan kamu menulis ya, agar bisa punya karya gitu, dan agar ya intinya sih bukan karena ingin kenal ya, karena ketika kita tidak meninggalkan suatu karya, ketika kita sudah nggak ada kan pasti juga akan musnah ya, hilang ya. Tapi kalau misalkan kita punya suatu karya, kalaupun kita tidak ada, apalagi sebagai muslim ya, itu akan menjadi amal jariah. Kemudian khususnya bila karya-karya itu berisi pesan moral tadi ya, misalkan bagaimana berakhlak, bagaimana menjadi pelajar yang baik, itu kan suatu pesan moral ya. Kalau akan dilaksanakan oleh teman-teman yang lain, itu juga akan menjadi suatu yang bagus gitu ya, dan menjadi amal jariah.
Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya teman-teman untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga ya boleh. Oh ya Ibu mungkin mau kasih tunjuk bukunya nih teman-teman. Wah ini ya Bu. Ini buku yang pertama. Oh ini yang pertama Bu. Bukan Batu Itu Pun Hancur. Ini yang ini tuh tadi itu yang memorial. Memorial. Gitu. Yang antologi tuh yang ini. Iya, ini ada beberapa ya. Nah ini yang pas lama pandemi ya. Jadi pandemi ini terbaru berarti Bu. Yang terbaru banget ya sih, ini pas pandemi ya gitu. Pandemi. Kalau ini berita tentang bagaimana praktek baik ya seorang guru gitu ya, itu. Nah kemudian ini berisi tentang puisi-puisi tentang ibu. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah kalau ini sebelum pandemi ini. Tapi sebelum pandemi alhamdulillah ibu sudah agak sedikit ke digitalan ya. Jadi walaupun jadi tetap ada kita punya suatu komunitas ya, bukan sebetulnya bukan komunitas ya, hanya satu grup aja ya, di mana kita di situ ditantang tuh ya. Jadi ini pejuang literasi digital, karena ini memang terbit sebelum pandemi gitu ya. Malah sebelum adanya corona ini ya Bu, udah gitu. duluan. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ketika sudah corona ya insya Allah sudah bisa kita jalanin gitu. Iya. Ini bisa dibeli nggak Bu? Atau bukunya Ibu bisa dibeli di kalau ini atau sebetulnya gimana? karena istilahnya kalau dalam itu kita nih itu sendiri sih ya. Jadi kalaupun kemarin sempat saya pasarkan, ya saya pasarkan itu aja pribadi gitu ya. Karena nggak ada di karena levelnya belum level Gramedia ya. Masih biasa-biasa aja gitu. Gitu. Baik. Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih penasaran tentang Bu Sri bisa menghubungi kontak Ibu di mana Bu, atau Facebook, Ibu punya Facebook, Instagram atau apa Bu? Kontak saya di Facebook namanya sama seperti saya, Sri Wuryaningsih, atau di IG ya, atau di email ya. Emailnya gimana nih? Ya. Atau nomor handphone aku ya di 0813 1868 5657. Terima kasih banyak untuk Bu Sri Wur sekali lagi. Terima kasih ya Bu, semoga sehat selalu dan bisa terus menginspirasi banyak orang. Baik teman-teman, amin. Kita sudah cukupkan hari ini. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Dinka Handara Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.